memang kekurangan hari sebenarnya. Banyak orang-orang bilang kita bisa nggak buat minta penambahan. Kita sudah tanya juga ke Div ya. Kita bilang ke Divnya, bisa nggak nanti di extend. Banyak lagi orang yang kita yakini agak susah, tetapi demi hari kita mau juga ada yang qualified mendapat hadiah. Dia bilang kita belum tahu pola kedepannya bagaimana, tetapi, nah ada tapinya, tapi dia melihat schedule bagaimana antusiasnya lagi di dalam CTCP ini untuk orang mendaftar terus dan targetnya tercapai untuk misinya adalah menaikkan CTC punya holder. Selain itu juga dari holder-holder CTCP ini kita bukan cuma menargetkan CTC teman-teman. Teman-teman tengok hari ini market berdarah-darah kan? Nah, market berdarah-darah ini adalah peluang baik untuk kita. Di saat peluang baik untuk kita ini sudah ada, carilah uang sebanyak mungkin dari CTCP ini berbentuk dolar. Ataupun nanti teman-teman tukarlah dia menjadi CTC yang sesungguhnya, bukan CTC, BTC yang sesungguhnya, cuman token itulah yang paling bagus untuk kita simpan lebih panjang umurnya ke depannya berbanding dengan kripto-kripto dan blockchain-blockchain yang lain. Oke, jadi kenaikan harga BTC itu akan cenderung naik karena ada LP dari ETF yang baru dibentuk kemarin waktu pandemik yang sebelum-sebelum ini. Konsep yang diloloskan oleh mereka sendiri yaitu Secret Exchanger Security SEC untuk mendanai dan membuat LP terbaru dan mengongkritkan LP itu di harga 60.000 dan sekarang sudah mencapai harga tertingginya 1 kali lipat. BTC tadi 124 dan menghampiri 130 dan LP-nya cuma 3,2% dari jumlah supply BTC di seluruh dunia dan 17, sekian persen sudah hilang dan kiamat dan tidak tahu kemana perginya. Oke, dari kita lanjut ke Bang Dedi, silakan Bang Dedi. Halo Bang Dedi, Assalamualaikum, selamat malam Bang Dedi. Oh, sekali lagi Bang, maaf, terpencet pula. Nah, lagi sekali pencet Bang. Bunyikan. Ya, silakan Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Bang, dari awal kan memang alhamdulillah dari CTC sudah profit banyak ya, dari itu bisa jaring komunitas dari dulu. Nah, ini yang saya tanyakan kan rata-rata saya ikut airdrop itu harga itu kan belum ada. Mulai Webit kemarin sama CTC itu kan harga belum ada. Nah, ini TC Plus ini kan harga sudah ada gitu loh. Ini yang mungkin kan yang teman-teman yang dulu ya memang apa kata saya itu sudah nurut karena dari CTC kemarin itu sudah luar biasa walaupun banyak yang nggak percaya gitu loh. Sudah dapat ya sekitar 30 juta lah, alhamdulillah lah. Jadi yang mau saya tanyakan itu juga ini tadi teman itu ada tanya itu gini. Kenapa liquidity pool CTC Plus itu nggak press dengan CTC? Nah, yang kedua staking satu-satu. Gimana? Ya yang satu ya. Kenapa liquidity pool CTC Plus nggak bisa press dengan CTC Bang? Harganya? Ya harganya gitu loh. Karena kan satu istilahnya sama dengan kantin dah ya ini ya. Jadi begini, kita jawab satu-satu. Ya. Kalau harganya sama, kita jackpotnya kapan? Oh gitu, oke. Betul. Oke, jadi gini, satu lagi. Kalau untuk menaikkan, ini kita cerita tentang negara. Semua negara maju, kita melihat dia maju, itu bukan dari hasil buminya satu-satunya. Tetapi bagaimana dia mengelolakan hasil buminya untuk memanggil investor masuk ke negara dia. Kan begitu kan? Semakin investor masuk ke negara dia, otomatis uang itu konkret dan di saat investor itu banyak mengelotori dana. Contoh, Indonesia banyak memanggil orang Amerika yang masuk berinvestasi di negara kita dan juga negara-negara maju, contoh kayak China. Otomatis
Di saat uang dolar itu ada di kita sebanyaknya, dan harga dolar itu naik dan pernya utama paling besar itu adalah dolar tadi berbanding dengan EDR, agak-agak uang kita naik atau turun, Bang? Ya naik, Bang. Nah, begitu juga dengan CTC dan CTC Plus. CTC dan CTC Plus itu pair utama yang terbesar adalah CTC. Pair kedua adalah stablecoin yaitu USDT. Nanti dia akan menciptakan pair-pair yang lain sekiranya makin berdarah-darah, dia akan membuatkan pairnya BTC, pairnya Doge, pairnya ETH, pairnya XRP yang volumenya besar-besar. Di saat harga ini mulai dinaikkan oleh BTC, anggap 50% sekarang pairnya itu adalah CTC, 50% lagi adalah BTC. Kalau BTC naik, begitu juga dengan CTC naik, adakah harganya CTCP ini ikut naik ataupun stabil aja di situ, Bang? Pasti ikut naik kan? Ya, ikut naik tetap. Nah, ini makanya di saat ada orang menjadi pilot, pertanyaan sesuai kita bisa jawab. Karena kita paham dengan sistem yang namanya kripto, kalau pair utamanya naik, rata-rata token itu ikut naik. Dan kita sudah tahu contohnya hari ini, kita melihat di pasar global saja. BTC berdarah, semua token juga berdarah. BTC Semua. naik melonjakkan, semua token juga ikut naik. Betul atau tidak? Betul. Nah, begitu juga yang akan diciptakan oleh CTCP tadi. Kenapa target utamanya CTC sebagai pair utama paling besar? Karena sekiranya janji owner untuk potong lehernya di September kalau naik $100, agak-agak 10% dari $100, berarti $10. Harga CTCP bisa nggak menjangkau dengan harga itu, Bang? Ya bisa juga. Bukan bisa juga, ya memang bisa. Kan contohnya tadi BTC yang ada di pasar tadi. Pair utamanya Ethereum, BTC. Pair utamanya Doge, BTC. Pair Litecoin, BTC. Pair Link, BTC. Cardano dan segala macam, semua BTC yang paling besar. Begitu juga dengan Luna Foundation sebelum dia hancur. Kenapa dia mau BTC terbanyak di belakang Luna? Supaya di saat BTC naik, harga ikut naik. Kenapa El Salvador sebagai negara membeli BTC di angka 40.000 di 60.000 kemarin? Nah, hari ini dia panen uang negara yang dibelikan dan investasikan bukan ke dolar, tetapi ke Bitcoin malah. Benar kan? Koin. Bener, betul. Nah, itu sebabnya kenapa pairnya berbagai jenis dan termasuk pairnya itu adalah CTC, USDT untuk harganya itu bisa didongkrak secara bantuan daripada token-token yang sudah mempunyai keuntungan ataupun owner yang sanggup membom harga itu naik. Begitu, Bang. Oke. Yang kedua, Bang ya. Makasih, Bang ya. Kedua ya. Ini terkait dengan staking kan ya, Bang ya. Staking kan ada reward dari Kaplan tau. Kaplannya. Contoh kita kan punya referral. Ketika referral kita 100 USDT ya. Reward itu kan saya dapat ya. Itu nanti yang bisa di staking kan atau dari modal kita sendiri untuk stake, Bang? Nah, ini cerita tentang airdrop ataupun tentang network? Yang staking. Iya, yang staking itu ada dua. Ada yang modal sendiri yang di no-lock, yang di lock cuman modal yang dari airdrop. Oh gitu. Yang modal sendiri aja. Ya, modal sendiri itu tidak di lock dan profitnya itu bervariasi. Kalau saya cek 1 sampai 99 dolar. Itu 0,2% per hari. Iya, benar. Kalau 10.000 dolar ke atas itu 0,9% per hari. Itu no-lock. Itu dapatnya dua, Bang. Dapatnya dua, 50%, 50%. Betul. Betul. Saya sudah stake. Dan untuk mendapat jaringan ke bawah, yang abang harus stakingkan, di mana modal yang paling besar, yang harus sponsorkan pula 30 di bawahnya, minimum stakingnya $1 di bawah itu. Baru qualified 30 level, bonus dari stakingnya naik ke atas. Oke, gitu. Satu kali lagi boleh, Bang? Boleh. Silakan, Bang.
Ini CTC Plus itu punya action sendiri apa tetap ikut kantin ya? Pasti ikut kantin. Pasti ikut kantin. Ya, pasti. Kita belum tahu kong kali kong mereka gimana. Ini pola mereka itu luar biasa. Kita cuman mengikuti momentum dengan peluang yang ada. Kita mengharapkan yang gratisan bisa membuatkan kita modal ataupun untuk memodalkan kehidupan yang kita kemarin dari segi hutang piutang ataupun untuk membahagiakan keluarga sendiri, kan begitu Bang? Alhamdulillah, ya alhamdulillah dari CTC kemarin luar biasa Bang. Ya saya kemarin itu mau nggak gabung CTC Plus kan ada yang bilang gitu, baru dengar Zoom Pak Mardi sama Bos Hendik sama Bos Mardi ini saya langsung gas gitu loh. Fishnya itu loh, di sini kan hanya gambar itu masa muda nih abang lah. Oh ini AI Bang. Oh AI, oh iya. AI. Tapi mirip lah, mirip dikit lah. Ya walah ngeri. Ya, gitu aja Bang ya. Terima kasih banyak ini tak. Sama-sama. Terima kasih Sama. Mas. Ya ya. Assalamualaikum Bang ya. Ya. Waalaikumsalam. Nah sebenarnya untuk teman-teman kita kemarin di CTC anggap kita pemenang lah, ya kita pemenang dengan memang ada datanya kita sebagai pemenang yang membawakan informasi yang bukan main-main untuk teman-teman. Dengan kita mempertimbangkan juga bagaimana pola ini bisa mendapatkan keuntungan, bagaimana pola ini bisa mengurangkan kerugian. Begitu juga dengan CTC kemarin, teman-teman mendengar suaraku dan mendengar suaranya Pak Mardi, dan hari ini kita pergi beberapa daerah dan kita tampil yang jasadnya muncul di depan teman-teman yang mengatakan kita sekarang ini berpegang dalam sekitar putaran ekosistemnya CTC itu sendiri, makanya kita bergabung. Kita tidak bawa brand-brand yang lain selain pada brand Tiger AI dan juga CTC Play. Di sini, di saat kami sudah menghasilkan keuntungan juga yang paling besar dari teman-teman semua, dan teman-teman juga menghasilkan keuntungan untuk kehidupan teman-teman ataupun keuangan teman-teman, nggak mungkin kami tidak memikirkan resikonya apa yang terjadi di saat teman-teman bergabung dengan CTCP. Kecualilah sosok baru yang muncul yang belum pernah mana-mana pun menceritakan itu dan ini tentang CTCP dan tidak pernah teman-teman kenal, logiklah teman-teman boleh tidak percaya. Tetapi di sini kita memperjuangkan terus bagaimana siklusnya CTC ke depannya. Untuk apa? Kita bukan mata kuda kayak kita bilang tadi. Kita hari ini bagaimana kita mengumpulkan. Kita ada niat sendiri untuk perbanyakkan token-token kita, dan di saat itu kita mau rehat untuk selama-lamanya di dalam dunia network ini di saat kita sudah target kita tercapai. Kenapa kita bilang begitu? Kita di dalam dunia network ini amat capek sekali untuk hari-hari kita ketemu sama orang, meyakinkan orang-orang, dan teman-teman juga ada yang kurang yakin, ada yang yakin, dan kita tidak mau lagi bermain dengan dunia-dunia network yang berbasiskan money game yang belum pernah mendatangkan keuntungan ke siapa-siapapun, malah itu adalah trik bagaimana polanya untuk menipu duit-duit kita, kan begitu. Jadi ada peluangnya yang sederhana begini, modalnya terjangkau untuk semua, profitable-nya luar biasa. Apa salahnya kita mencoba? Kan begitu. Di saat kita mencoba, keuntungan itu sudah dijamin datangnya sekira proyek ini untung. Tetapi hal yang terburuk pun berlaku, kita tidak akan rugi besar. Kenapa? Karena di sini boleh dikatakan proyek-proyek dari awal kemarin itu memang 100% akurat jadi. Nah, mudah-mudahan CTCP juga jadi luar biasa dan bisa membantu kita menjadi mendapat duit untuk membeli portfolio token yang lain ke belakangan ini nanti atau ke depannya. Alright, kita lanjut ke Bang Edi. Silakan Bang Edi. Halo. Ya, Bang Edi. Waalaikumsalam, Bang. Aduh, kemarin Pak Hendrik itu ke Mataram ya. Saya sehari pulang ke Mataram, Bang Hendrik besoknya datang. Nggak dikasih tahu di grup sebelumnya. Kan ada dikasih tahu sama Bang Sultan.
Iya, setelah sudah saya sampai Dompu, Pak. Oh. Saya juga sih, saya ada di pesisir Dompu ini, di pinggiran di gunung tinggal saya nih. Tapi ini corong saya ke dunia luar tuh luas lah, termasuk ke Pak Henry. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi tim-tim saya kirim juga untuk ketemu Pak Henry kemarin. Sempat mereka foto lah ke saya. Sudah foto sama Pak Henry katanya, ini udah, supaya meyakinkan mereka bahwa inilah CTC Place yang saya omongkan selama ini dengan mereka, supaya mereka bisa bercerita ke teman-teman yang lain yang mungkin dianggap susah atau membutuhkan pendanaan di masa-masa akan datang, supaya mereka bisa bercerita. Saya kirim mereka untuk ketemu Pak Henry di Puri Indah itu kemarin. Iya, betul, betul Bang. Ya mungkin suatu saat nanti mungkin Pak Henry bisa sampai ke kota kecil tempat saya tinggal inilah. Mudah-mudahan Bang, mudah-mudahan. Kemarin kita niatnya mau sama Pak Mardi juga ikut. Tetapi di hari yang sama kita sampai daripada Lombok ke Jogja kembali. Dan kita lanjut lagi, ada acara di Magelang malah. Nah kita samperin teman-teman semua lah. Jadi belum rehat lagi. Sampai hari ini besok juga ada acara lagi. Begitu terus Bang. Iya. Semoga tetap sehat terus Pak Henry, memberi edukasi ke seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Nah ini amin, dari amin. situ ya lumayan lah perkembangan tim saya, udah mencapai 20 orangan ini lah. Dan dompet saya sendiri aja dengan keluarga, dengan anak-anak, ya sudah mendekati 1.500 dompet lah. Alhamdulillah. Insyaallah itu rencananya mau ke 2.000, mudah-mudahan sampai Pak. Tergantung dompet aja lagi, dompet yang aslinya di belakang. Iya benar, jangan dipaksain. Tapi dengan yang abang bilang tadi, media itu paling penting sekarang untuk mengukur metrik di bawah itu harus disusun. Kebetulan itu pun kita baru kepikiran. Sebenarnya dengan adanya Zoom begini, kita sering-sering juga mendengar dan juga kita kombinasikan dengan omongan Dave. Akhirnya kita dapat, wah ini triknya luar biasa. Ini bukan project sederhana. Karena bisnis plan-nya hampir mirip dengan Tiger AI. Kalau nanti dia bonusnya nembak ke atas, itu muntah kita Bang. Beneran. Muntahnya bukan muntah kena geli, tapi duitnya muntah soalnya. Iya. Kalau Bang Sultan Cuan sih di Mataram itu masih gemerlapan bagus itu, indah kotanya. Kalau saya di sini gelap Pak. Jadi ini yang mau saya tanya Pak Henry. Ini ada tim saya satu ini yang baru masuk lah, sudah buat dompet 100. Terus ini terus terjadi reset HP dia. Aduh. Ya reset HP-nya itu sudah 100 dompet lah, kurang lebih 2 sampai 500-an duit lah. Nah ini gimana caranya mengangkat kembali itu Pak ya? Apa bisa diangkat atau tidak itu? Nah frasanya ada. Frasa sandi itu password ada. Password nggak bisa, dia harus frase. Kalau frasenya nggak pernah digambar, sebenarnya gambar dalam HP yang sudah di reset itu bisa disedot lagi sebenarnya. Kecuali kalau dia nggak pernah foto frasenya, itu memang susah dikembalikan. Jadi frase itu paling penting sekali disimpan, begitu Bang. Oh berarti berarti ini saya ingat. Pemulihan frasa sandi itu minta password. Betul. Itu minta mungkin password kan, untuk kita melihat. Iya. Melihat frasa sandi. Memang minta password. Iya, minta password. Tapi kalau HP-nya sudah terreset, kalau frasenya tidak disimpan, berarti hilang lah itu. Walaupun nanti abang buka wallet baru, dia nggak akan muncul lagi. Walaupun di HP yang sama, Bang. Betul. Walaupun di HP yang sama. Makanya kalau HP-HP yang canggih sekarang, dia ada nge-lock apps itu. Apps itu bisa di-lock tanpa uninstall, harus ada kata kunci yang kita berikan baru di uninstall. Begitu Bang. Iya. Oke? Memang nggak boleh, kalau nggak ada frase kita nggak bisa recovery lagi. Sudah hilang, kecuali kalau ada gambar frasenya, aman. Aman berarti. Itu pentingnya harus difoto berarti ya, pentingnya.
Betul. Rasa sandi. Kalau saya sarankan, karena kita bermain banyak akun. Nah, ini informasi yang bagus juga. Pertama, frase memang harus disimpan. Kalau capek teman-teman memfoto yang 12 digit, foto aja yang barcode-nya. Jadi kita foto dulu dua-duanya, setelah itu kita hapus yang satu. Supaya apa? Supaya frasenya yang barcode itu nanti kalau kita hapus wallet-wallet itu, kita tinggal scan aja. Nah, ini juga untuk informasi juga, wallet untuk Android memang agak berat di saat wallet itu 2000. Setelah dibuat wallet 2000, eloknya dihapus dulu, dibuat wallet baru, itu nggak masalah. Untuk Apple pula, dia bisa bertahan sampai 10.000. Ini informasi dari teman-teman juga. Dia sudah coba. Di iPhone, itu bisa sampai 10.000 aman. 10.000 wallet. Iya. Tapi kalau untuk Android, 2000 dia ada oleng. Nah, gitu. Tapi dihapus buat lagi nggak masalah. Begitu, Pak. Iya. Betul. Ya itu aja pertanyaan. Sama tambah satu Bang Henry. Ini masalah phishing ini di mana-mana ini muncul ya. Betul. Phishing ini apakah tanpa kita klik ya juga bisa masuk atau memang diklik itu bisa. dia ikut masuk? Tanpa pertama diklik phishing. masuk ya, Pak ya? Ya, phishing itu kita kan open source, Bang. Kayak Android kita ini open source. Jadi dalam waktu yang sama kita ada Google, kita ada TikTok, kita ada WhatsApp, kita ada email, kita ada berbagai yang bisa mempengaruhi, termasuk WiFi rumah pun bisa didetek. Iya. WiFi hotel apatah lagi, begitu Pak. Iya. Seperti itu ya. Makanya sekarang ini Binance aja, yang secanggih aja Binance, baru-baru ini mengeluarkan anti-phishing. Nah, anti-phishing itu ada kode baru yang harus kita kerjakan untuk menghilangkan yang namanya phishing itu bisa masuk ke dalam kita punya exchanger mengambil saldo kita. Begitu, Bang. Nih, terus phishing ini apa kerjaan orang atau gimana ya, Bang? Atau jeratan? Ini kerjaan hackers, Bang. Kejahatan ya? Iya, kejahatan. Hackers ini kita tidak tahu, tidak ada hackers ya yang tidak mendapat keuntungan di saat dia melakukan phishing itu. Rata-rata untung. Dan hackers ini biasanya ada hackers putih dan hacker hitam malah. Nah, hacker putih biasanya mencari bugs dan memberitahu ke orang developernya untuk tidak rugi. Itu ada. Tetapi jarang. Mungkin dalam 0,1% lah. Begitu, Pak. Iya. Nah, ya itu aja sih Bang Henry, itu baik. kaitan troubleshooting itu yang kalau teknis sih sudah banyak lah sumber-sumber yang bisa saya dapatkan, bisa saya ceritakan ya itu aja Bang Henry, semoga tetap semangat dan sehat selalu ya sampai nanti selesai mengedukasi kami semua seluruh Indonesia ini sampai sampai pokoknya jadi orang berduit lah nanti. Amin, Bang. Mudah-mudahan. Terima kasih Bang Henry. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk mengenal phishing pula teman-teman jangan salah ya. Korea Utara aja mengumpul berbagai IT untuk menghack kripto malah. Tapi kripto susah dihack melalui blockchain-nya. Karena biasanya kripto dihack di bridge-nya. Jadi bridge-nya itu di antara telepon kita dan Web3. Di saat kita mengkoneksi wifi dan segala macam yang kita belum tahu akuratnya dan kenapa? Karena Android kita memang kurang kita simpan antivirus. Jadi antivirus itu sama persis juga lah, HP juga kayak badan kita. Kalau dia lagi kena sakit, kita nggak tahu virus itu datang dari mana. Karena dia masuknya melalui mana-mana saja, terbaik yaitu wifi, email, TikTok, Facebook, WhatsApp, dan juga SMS juga bisa. Lanjut ke Bang Hari Jaya. Silakan Bang Hari. Assalamualaikum, selamat malam Bang Hari. Iya, silakan Bang. Ya, selamat malam Pak Hendrik. Selamat malam Bang. Saya pengen tanya nih Pak Hendrik.
itu kurang lebih bikin akun sekitar hampir 3.500 bang. Setelah saya konekkan dengan akun saya, sudah saya bagi-bagi begitu, kok nggak muncul angka sekitar 3.500-an ya bang? Masih ada update bang. Update-nya mungkin minggu ini sudah selesai. Itu yang kita ceritakan tentang teknikalnya. Nah itu dari kemarin-kemarin juga, dari awal juga itulah kendalanya yang dihadapi oleh teman-teman ini. Ada yang nggak semangat karena bonusnya nggak masuk. Nah makanya kita buatkan Zoom ini, jangan itu dulu yang dipertikaikan. Karena momentum ini tidak bisa di-reset dan dikembalikan di saat nanti sudah menjadi sebuah harga dan setiap wallet kita itu bisa memanfaat keuntungan buat kita. Begitu bang. Nah jadi kita minta yang terbaik dan kita juga menanyakan ke mereka. Dan mereka bilang ini akan kembali normal setidak-tidaknya ya paling ujung minggu ini udah selesai. Apakah tidak akan hilang itu bang, yang sudah kita input maksud saya? Kalau abang input pakai link referral yang betul tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Karena Siap, sistem udah terdeteksi. Begitu bang. Oke. Oh, siap. Makasih bang Henry. Sama-sama bang, sama-sama. Oke. Waalaikumsalam bang. Oke, untuk teman-teman semua, kita mengharapkan ya teman-teman ambillah peluang yang terbaik ini ya. Peluang terbaik ini jarang-jarang berlaku di dalam dunia network sepersis kayak CTC. Kita mengharapkan kalau tidak harganya seperti harga CTC, setidak-tidaknya memang bisa membuatkan kita cuan. Di saat itu juga kita sering bertanya ke Dave. Dave bilang tidak akan merugikan ke kita, tetapi kita akan untung dengan pola dan term condition yang kita ikuti terus-menerus dengan konsep airdrop yang terbaru ini. Saya rasa ini konsepnya baru banget. Ada harganya, kayak abang tadi bilang, kayak teman kita tadi bilang, lalu sudah menyiapkan dana, membergendutkan LP-nya terus-menerus supaya kita nanti bisa withdraw lagi. Nah ini adalah sebuah pola yang baru. Kita tidak perlu namanya akuisisi dari certik, SEC dan segala macam. Kenapa? Karena pola-pola kripto semakin besar sekarang ini mau diakuisisi dan juga mau juga dijadikan sebagai sebuah konsep yang namanya legal. Tapi teman-teman harus paham, di dalam dunia perkriptoan itu tidak legal. Termasuk juga dengan kripto yang namanya Bitcoin dan juga apapun. Baru-baru ini yang legal ya seperti smart contract dan segala macam itu legal dari negara mereka dan diakui oleh negara mana kayak di Ethereum ya. Jadi dalam waktu yang sama teman-teman, legal ini adalah pengurupan dana untuk mendapatkan pajak. Jadi dalam waktu yang sama kita memang memerlukan di saat USDT dicairkan menjadi rupiah, di situ ada pajak yang kita harus bayar. Tetapi banyak juga teman-teman bertanya, di manakah aset kita yang sesuai kita simpan di saat kita memang mendapat uang yang banyak. Aset yang paling bagus teman-teman simpan adalah di Cool Wallet ataupun di TP Wallet, Trust Wallet, MetaMask, yang khusus wallet-wallet yang disiapkan oleh blockchain-blockchain punya Dave yang telah menyiapkan untuk kita. Nah itulah tempat yang paling aman dan teman-teman bisa mencairkan kapanpun. Tapi hal nanti teman-teman banyak jadi super miliarder nih, di mana kita mau cairkan? Itu gampang. Nanti itu kita akan bahas dan kita akan ajarkan trik-triknya buat teman-teman supaya lebih aman dan menikmati dana-dana itu ke depannya untuk keluarga dan juga diri sendiri. Kita lanjut ke Bang Aim. Bang Kuyari. Ya, silakan Bang. Pagi Bang. Wow. Iya Bang. Dari Manado nih Bang. Dengan Rio. Iya, silakan Bang. Silakan. Iya Bang. Ini mungkin apa namanya yang bonus yang teknis boleh Bang ya, yang bonus level boleh, itu. Boleh. Saya udah staking juga. Sudah staking yang $2 itu. Ya kan? Nah, terus itu akun yang utama kan Bang ya. Saya sudah staking. Terus saya sudah untuk klaim per level itu Bang, sekaligus aja level 1, 2 sekaligus semuanya Bang. Nggak apa-apa itu ya? Nggak apa-apa Bang. Nggak masalah. Jangan ngaruh. Nggak ngaruh sekali. Saya pikir takutnya boleh aja. Bonusnya kan per jam ya Bang. Namanya? Akan didistribusikan ya kan?
Seperti itu. Nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh, Bang. Selevel itu klaim sekaligus begitu dengan Nggak waktu yang ngaruh. sama. Nggak ngaruh. Bisa Oh. aja. Siap, Alright. siap. Itu aja sih, Pak. Baik, baik, Bang. Baik. Oke, kita lanjut kepada Bang Dedek. Silakan, Bang Dedek. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Bang Dedek. Ya, halo, assalamualaikum Bang Hendri. Makasih. Waalaikumsalam, Bang. Waalaikumsalam. Ini Bang Hendri mau tanya nih, bagaimana kalau kita mau akun wallet di laptop itu bisa nggak Bang Hendri? Kira-kira? Iya, laptop bisa. Pakai Momo Player, Bang. Momo Player Bang Hendri ya? Ya, lalu nanti Momo Player. Tapi saya sudah coba di laptop extension walletnya nggak berfungsi malah. Nggak connect sama dia. Tapi hal ini yang tahu, yang paham, ya ada beberapa teman kita sudah kasih videonya juga kayak persis kayak SS. Nah, teman kita yang dari Ciamis itu telah men-sharekan bagaimana untuk buatkan akun skala besar malah. Saya juga belum pernah tengok videonya, tapi saya sudah share juga. Kemarin saya ada copy. Mudah-mudahan nanti kalau abang ada di grup minta sama si SS itu ataupun bilang saya mau buat bagaimana buat di laptop. Nanti mungkin dia akan kasih videonya, Bang. Oh, oke. Begitu. Makasih Bang Hendri. Baik, Bang. Lagi Bang Baik. Hendri, Iya. teman saya punya, dia sudah terisi akun wallet itu 99. Dan dia kemarin ada muncul, dan itu ada 2 aplikasi token boketnya. Terus dia yang di layar utama sama dia kan, terhapus dia dua-dua Pak. Terus begitu kita downloadkan lagi, kita masukkan frase cuma 1, nggak timbul dia Bang Hendri. Gimana itu Bang Hendri? Itu pakai HD ya? Iya, enggak, manual, cuma frasenya cuma 1 kan. Ya, itu wallet HD itu kan? Itu nanti diminta Enggak. aja ke... Maksudnya? Walletnya ada 91. Iya, Masukkanlah udah 99. frasenya. Ya, masukkanlah frasenya semuanya. frase cuma 1 wallet- yang kita copy kemarin, kita screenshot kan, yang kita simpen frasenya cuma 1. Nah, itu wallet HD namanya kalau buat skala banyak. Nanti ambil aja videonya, diketik aja Sultan Cuan di YouTube channel. Nah, nanti lihat di bagian bawahnya itu ada tuh caranya bagaimana mengembalikan wallet HD. Oke? Oh gitu. Oke, Iya. oke. Masih Baik. sudah begitu aja Bang Oke, Hendri. Bang Dedek. Baik, Pak Dedek. Waalaikumsalam. Nah, untuk kembalikan akun, untuk kendala sistem, untuk technical system, untuk berkebun, kita sudah ada teman-teman yang buat video. Nah, kebetulan di sini ada Bang Sultan. Nah, dia juga sudah buat video YouTube-nya. Tinggal ketik aja Sultan Cuan. Nanti teman-teman bisa melihat di YouTube itu untuk teman-teman belajar bagaimana untuk mengembalikan dan untuk membuat akun juga sudah dibuatkan. Nah, begitu juga dengan YouTube yang lain, teman-teman juga bisa melihat yang bukan YouTube hujatan aja udah. Kalau hujatan aja ditengok, nah nanti langsung mau buat 10 akun, 1 akun nggak jadi dibuat nanti. Kita lanjut Bang Zuhrufi, silakan Bang Zuhrufi. Assalamualaikum, selamat malam Bang Zuhrufi. Waalaikumsalam. Iya. Gini Bang, saya berpikiran begini, nah, ini benar apa enggak maksud saya? Saya berpikir nanti yang saya stakingkan itu akun utama, ya plus beberapa akun lain lah. Nah, akun utama ini mau saya biar gitu sampai airdrop ini habis itu Bang. Itu kira-kira itu profitnya masuk terus Bang sampai akhir nanti. Masuk terus profitnya pribadi sampai akhir masuk terus. Tapi profit aktifnya itu sesuai modal tok. Ya. Begitu Bang. Oh, kemudian untuk tadi yang dijelaskan bahwasanya airdrop di lock itu bagaimana Bang? Itu polanya masih kita belum tahu 100%. Pokoknya kita tunggu di harinya nanti. Insya Allah cara polanya kita akan tahu. Sama persis kayak CTC kemarin. Kita tidak tahu pola sesungguhnya bagaimana.
Tetapi di saat hari hanya nanti kita akan tahu caranya. Gitu loh Bang. Kalau saya sudah tahu berapa persen gas fee dan segala macam, saya sudah standby. Tapi kita juga belum standby. Kenapa? Kita juga belum tahu bagaimana di menu mana dan bagaimana polanya nanti ngeklaim di saat dia mendistribusikan token-token itu keluar. Tetapi di sini kan kita berpegang dengan sebuah kata, dia menjamin bahwasanya semua wallet KYC akan mendapat haknya, dan yang terpenting harganya mungkin yang terbaik dibuat oleh CCC Plus untuk bisa mendapatkan keuntungan kepada orang-orang yang kemarin melakukan KYC wallet. Begitu Bang. Oke? Nah, ini ada pertanyaan Bang dari member-member saya Bang. Apa Jadi tuh? dia punya CTC kan, kemarin punya CTC. Jadi berhubung gimana Bang katanya kalau umpama kira-kira nih CTC saya jual semua buat gas fee atau saya CTC saya simpen nih, lebih untung mana gitu. Nah, sebenarnya kita nggak tahu untungnya yang mana, karena kita nggak tahu berapa banyak CTC yang dia punya. Nah, kalau menurut saya kan, ini sederhana. Project baru yang ada, kalau CTC 100, ya dijual aja untuk buat akun. Kenapa? Karena sederhananya begini, 0,1 ataupun 0,09 dolar. 2.000 perak nih menghasilkan $100. Itu lebih untung ataupun di hold aja untung? Oh iya. Bang? Karena kan dia dengar Ya kan? bahasanya 2.000 perak kan gitu. Ya, 2.000. Kita kan tidak bisa membuatkan orang punya uang itu dicadangkan. Karena nanti akhirnya ada satu kata yang tidak enak. Ini semua salah lu nih. Ini lu, dia minta cadangan kita sekarang. Kita beri cadangan. Tapi di saat kita beri cadangan, dia bilang nanti, ini salah lu nih. Tapi kalau dia ada untung, dia nggak bisa, dia diam-diam aja. Iya benar. Iya Nah, benar. itu manusia. Kalau saya sendiri, kita mengeluarkan dana, kita melihat potensi, jangan takut-takut, hantam aja. Uang kecil ini mah. Iya. Masa sama kayak kita cerita dengan leader lah. Ada beberapa leader yang bilang, oh saya banyak orang Bang. Lu jangan cerita banyak orang. 2.000 perak aja lu nggak bisa prospek, atau lagi yang berbayar. Ya kan? Betul nggak? Iya. Nah, jadi sederhananya kalau kita memberi opini ke teman-teman, itu susah. Karena uangnya nanti kita buat sok tahu, dia bilang nanti, bro, ini gara-gara lu ini bro, nggak jadi duit nih. Tapi kalau jadi duit, dia diam-diam aja. Iya. Nah, itu kan sebenarnya trik kita. Sama persis kayak abang punya istri kan? Kita tanya dia, mau makan apa? Terserah lah. Tapi kalau kita suruh dia makan yang itu, yang kita beli, bukan yang ini aku suka, katanya. Tadi lu bilang terserah. Sama persis kayak orang tadi tanya. Ini kita mau buat apa? Ini mau nyuruh kita membuatkan cadangan untuk dia mempersalahkan kita di akhir. Kita sederhana aja. Lu percaya lu join, lu nggak percaya lu simpan aja CTC lu, gitu aja. Iya kan? betul. Nah, jangan termakan omongan Bang, itu bahaya itu. Kalau saya jawab gini. Kemarin saya bilang begini, saya bilang 1.000 ini, saya bilang saya jual 1.000 CTC saya jual untuk gas fee ini. Kalau abang mau dijual silakan jual. Tapi kalau masalah harga, dia kan karena bulan 9 nanti katanya ada kenaikan, nanti kalau naiknya $100 saya rugi dong. Ya nggak tahu juga saya bilang. Kalau harganya naik, kalau harga CTCP naik, betul. jadi kita ini kan cuman mengasumsi aja dengan kata-katanya CEO. Tapi kan dia bilang September ini kita naik, kalau nggak naik dipotong kepala. Tapi kan dia nggak tulis di situ. Di tahun 2025 bulan 9 tanggal sekian, kalau nggak naik dipotong kepala. Kan ditulis September kan. September tahun berapa ada nggak dia ngomong? Iya benar. Nah, begitu juga kita kan orang Melayu, kita juga berbahasa Melayu, walaupun Indonesia pakai bahasa yang namanya bahasa baku yang biasa dipanggil orang Malaysia. Nah sekarang kita cerita sederhana nih, kalau nggak naik bulan 9 ini, gua potong kepala gua. Nah pertanyaannya bulan 9 tahun berapa brother? Kan begitu kan? Iya. Ayo. Kita jawab daripada orang-orang yang ikut-ikut, apalagi orang-orang yang awam. Agak bingung juga saya jawabnya. Kadang kita jawab, kita disalahkan, nggak dijawab, katanya
nggak bisa jawab. Jadi Ya. repot. Yang kata Bang bingung, aku lagi bingung Bang kalau jawab kayak gitu. Iya. Benar kan? Sederhana aja. Ada peluang ini digarap dulu. Nanti peluang ini yang datang simpan aja 10. Kalau naik 10, 100. Dan 10 kali 100 kan dah $1,000. Simpan 10. 90 buat beli. Sederhana. Dia bisa berpikir dengan akalnya sendiri. Betul nggak? Benar-benar. Di sana nggak rugi, di sini juga untung. Kan begitu? Iya. Nah, makanya waktu dulu guru ngajar hitung-hitungan pada kabur semua. Sederhana. Kita ada 100 token CTC. Ya, ya udahlah. Kalau aku tunggu di sini sampai kiamat pun kita belum tahu harganya berapa. Ya udah, aku pakai 50% untuk buat wallet, 50% aku simpan. Kalau 50% dikali dengan 100, ini lumayan nih duitnya. Kan begitu? Nah, dari sini kalau naik lagi, ini pun lumayan duitnya. Jadi untung. Keputusan itu yang paling takut dibuat orang. Makanya orang takut untuk mendaftar diri di CTC kemarin. Cuman keputusan membuang KTP-nya dan melakukan Vermo itu pun takut. Macam mana? Apatah lagi. Betul kan? Mengeluarkan Betul. uang 2.000. Lebih takut dia. Oke? Oke, terima kasih banyak Bang Henry. Baik Bang, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ananda kayak macam dokter dah. Pertanyaannya semuanya. Macam mana? Kita lanjut Bang Maulana, silakan. Assalamualaikum Bang Maulana. Ya silakan Bang. Assalamualaikum Bang Maulana. Waalaikumsalam. Ya. Luar biasa. Silakan Bang. Kalau saya habis bikin kopi dulu. Mm-mm. Salam kenal dari Haji Barang, Bang. Iya, silakan Bang. Nah, ini kan untuk staking tuh kayak gini ya. Misalnya kita staking, Bang. Nanti kita untuk klaimnya langsung sambil pencairan apa bisa kita klaim di sembarang waktu kayak gitu? Sembarang waktu bisa Bang. Oh gitu ya. Sembarang waktu bisa. Saya udah ngerjain 7.400 akun ini. Luar biasa Bang. Tambah lagi 600 akun lagi lah besok. Aku kalau di acara tuh tanya berapa? 100, 200. Aku bilang, tahu nggak? Orang-orang di Zoom aja buat akun ribu-ribuan. Tak datang sini cuma 100 akun. Macam mana mau kaya aku bilang. Aduh. Ini lebih sadis lagi. Baru-baru tak dengar lagi. Di Madiun dah 70.000. Itu baru seorang yang kita tahu. Kita nggak tahu lagi berapa orang yang buat puluhan ribu akun. Astagfirullahaladzim. Luar biasa lah. Luar biasa sekali. Ya iya, kesempatan ini kayaknya kalau aku prediksi ya Bang, ini bisa belum tentu 5 tahun sekali Bang. Benar. Asli. Belum ada business plan kayak gini, belum ada. Aku udah coba, udah cari, belum ada. Belum ada sama sekali. Termasuk CTC pun belum pernah ada kayak gitu. Belum pernah ada. Betul Bang. Makanya aku sangat berpikir dari kemarin ya. Aku akhirnya nggak mau nge-referral orang lain karena nggak mau ribet. Ada orang satu yang aku referral yang dari Lampung, satu orang aja, itu hanya teman deket aja. Soalnya kan kita sibuk sendiri mah di rumah Bang gitu. ini setiap hari kayak gitu. Betul. Hanya begitu saja Bang Henry. Kalau lewat Haji Barang mampir ya. Baik. Sama Bang Repis kan? Iya. Ya mampir ke Iya. Haji Barang ini. Baik. Oke, Haji makasih ya Barang Bang. tuh di mana tuh Bang? Haji Barang tuh di mana ya Bang? Haji Barang Haji tuh di mana? Barang itu yang jalur Bumi Ayu. Bumi Ayu. Bumi Ayu tuh di mana pula? Abang kemarin ke Purwokerto lewatnya jalur mana? Nah itu yang aku nggak tahu. Jalurnya Google Map yang ngasih. Cewek yang ngomong ke kiri, ke kanan, lurus. Kemarin lewatnya lewat Ciamis apa lewat sini lewat? Oh Ciamis ya. Ciamis. Kalau lewat Ciamis berarti dari Wangon itu belok kiri ke tempatku sekitar 20 menit. Oh. Iya. Tapi Oke, kalau siap. kemarin dari Jakartanya lewat Cirebon, ya, lewat Tegal, itu lewat Bumi Ayu, lewat depan rumahku, ke Cibarang. Bumi Ayu tuh rumah Bu Ayu ke atau rumah Ayu? Iya, Ayu sekali.
Baik bang, insya Allah nanti kita lewat kita akan samperin. Ya bang ya. Nanti Baik. tak kasih hadiah kalau ke sini kayak Bang Hendrik, kayak Bang Aduh. Rev. Di sini aja Baik. deh, mampir. Baik. Terima kasih banyak bang. Terima kasih banyak Bang Maulana. Ya. Makasih ya, Baik. Bang Hendrik. Sehat selalu, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bang. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak bang. Kita lanjut Bang Kolis. Silakan Bang Pamuji. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Hendrik. Terima kasih. Ini Bang Hendrik mau tanya. Iya bang. Halo? Iya silakan bang. Jadi beberapa minggu ini kan tidak aktif di YouTube. Nah, ini saya tadi sempat mendengar sistem metrik. Ataukah ini yang saya kembangkan ini ataukah benar atau enggak, nanti tolong dikonfirmasi Bang Hendrik. Jadi begini, dari awal saya sudah mempelajari YouTube-nya Bang Sultan Cuan. Contoh 91 akun, yang satu BSC Indo, kemudian BSC 1 sampai 30, kita ambil BSC 1 linknya ke 31 sampai ke 60, kemudian yang paling belakang 61 sampai ke 9. Nah, di sini yang dimaksud dengan metrik itu dalam YouTube kan yang kita sebar selama ini yang BSC 31, Bang. Kita nah, yang itu apakah yang disebut dengan metrik atau nanti yang BSC 2, BSC 3 kita kasih link-link dengan referral kita, maksudnya kita downline kita, atau bagaimana Pak? Nah, full metric itu yang di bawahnya, yang diberikan sama Bang Sultan itu baru pondasi atasnya. Nah, full metric itu anaknya yang terakhir itu dipenuhkan lagi 30 Bang. Oh. Nah, itu. Yang terakhir ya. Contoh induk yang terakhir memberanakkan 30. Nah, anak-anaknya itu diisi 30. Kurang lagi, tambah lagi 30, kasih anak lagi 30. Kayak gitu. Itu full metric nanti terjadi. Oh, siap. Jadi berarti tadi kan yang terakhir BSC 61 sampai 90. Kalau seandainya ini kita penuhi terus, kan kedalamannya sampai ke level 30, Bang. Iya. Berarti kita buatnya sekitar juga 30 ya. Nanti yang paling bawah itu kita penuhi, begitu ya metriknya. Betul. Dipenuhi 30. Setiap induk yang di bawah menciptakan anak, anaknya itu dibuatkan anak lagi gitu, Bang. Oh, siap. Nah, Ya. makanya deh. Baik. Betul kayak gitu, Bang. Ya. Terima kasih Bang Hendrik. Itu saja. Baik. Terima kasih. Selamat malam. Iya, sama-sama. Selamat malam, Bang. Oke, kita lanjut Bang Indra. Silakan Bang Indra. Halo Bang Indra. Baik Pak, selamat Ya. malam Hendrik. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak, saya pendatang baru ini Pak. Saya terlambat juga tadi masuk Zoom. Saya sangat tertarik sekali dengan proyek ini Pak. Melihat pernyataan teman-teman yang disampaikan tadi sangat luar biasa. Dan mungkin saya rencana juga untuk join Pak. Satu pertanyaan Pak, untuk join di sini itu saya dengar tadi ada menggunakan ini ya, apa namanya, gas fee 2.000 ya, 2.000 Iya. rupiah per wallet Pak ya. Betul. Ya, itu dalam satu token pocket Pak, batasannya tadi kan ada yang sampai 1.000-an Pak ya, batasan bisa sampai 1.000 wallet dalam satu token pocket itu Pak ya. Betul. Nah, ini seperti saya Pak, kan kemarin nomor saya terdaftar di CTC di TTX Exchanger. Nanti di token wallet ini tidak menggunakan nomor HP lagi Pak ya? Tidak menggunakan nomor HP, tidak menggunakan email dan tidak menggunakan username malah. Begitu, Bang. Oh iya Pak. Kemudian Pak, ini kan yang saya sempat dengar tadi untuk listing itu kan di akhir September Pak ya? Iya.
Iya, itu tapi sudah ada bahasa staking Pak. Ini saya kurang paham di situ Pak tadi Pak, karena khususnya staking ini jadi apakah biaya mandiri atau dari hasil CTC gratisan itu Pak? Nah, jadi dari hasil gratisan itu nanti di staking kan Bang? Sebagai contoh Pak, misalkan kan kita masuk satu wallet dapat 100 CTC. Itu jadi gini. Jadi gini, Abang kan jadi baru nih, belum buat akun sama sekali kan? Belum Pak, belum. Ini baru rencana ini karena baru kita ada media. Ya, kita ada media. Nah, untuk merangkuli semuanya itu sudah disiapkan sama Bang Sultan Cuan. Nanti Abang ketik di YouTube Sultan Cuan. Nanti ada semuanya. Baik itu pembuatan wallet, bagaimana polanya staking, dan juga penghitungannya kenapa harus ada yang staking. Nanti dia ada penjelasannya itu udah detail di channel YouTube-nya Bang. Abang coba lihat. Ya? Iya. Nanti Abang lebih paham kalau tengok YouTube-nya, karena nanti kalau kita cerita, nanti Abang bisa ulang lagi. Nanti kalau kita ada lakukan Zoom lagi, nanti mana yang Abang nggak paham, kita akan jelaskan. Oke? Iya. Siap. Baik. Berarti ini Pak, dari satu wallet ke wallet lain, misalkan Indra 1, Indra 2, Indra 3 gitu Pak ya? Untuk membedakan. Enggak, nanti dia langsung desaan Abang buat, Abang bisa letak nama Abang sendiri, ataupun dia sudah tulis di situ nomornya, BSC 1, BSC 2, sampai berapa akun yang Abang mau buat. Dia udah siapkan. Nanti dari pembuatan akun pun, dari pembuatan wallet pun sudah ada di channel YouTube Bang Sultan. Nanti Abang pelajari satu-satu. Ya? Oh iya. Baik. Oke. Terima kasih Pak Hendrik. Sama-sama Bang Indra. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mohon maaf bukan tidak mau menjawab pertanyaan Bang Indra, dan itu kita sudah rangkuli untuk orang-orang baru, langsung aja ke YouTube-nya, karena mungkin Bang Indra tidak ada namanya link referral. Nanti bisa ambil juga link referralnya Bang Sultan nanti. Jadi channel YouTube-nya itu adalah Sultan Cuan. Nah, itu di situ. Gambarnya pun itu juga tuh kalau nggak salah. Nah, jadi yang co-host itu. Kita lanjut Bang Tongcak. Silakan Bang Tongcak. Assalamualaikum, selamat malam Bang Tongcak. Waalaikumsalam. Ya, share Bang. Assalamualaikum Bang Hendrik. Waalaikumsalam, share Bang. Alhamdulillah. Aduh, mau tanya apa ya? Udah ditanyain sama orang tadi Bang. Cuma satu Bang, saya masih bingung nih. Apa itu? Code wallet Bang, itu apa Bang maksudnya? Dompet code wallet itu Bang. Apa? Dompet code wallet. Oh, dompet dingin. Ya. Nah, wallet itu hampir mirip kayak komputer Bang. Dulu orang simpan di dalam walletnya dalam hard disk. Komputer itu punya hard disk kan. Nah, tapi dikompakkan. Dia bukan pakai laptop, bukan pakai HP, tetapi hard disknya berbentuk hard disk yang kecil itu loh Bang. Ya. Tapi khusus untuk penyimpanan kripto toh. Oh, berarti kayak ini, kayak flash disk terpisah dari perangkat. Kayak flash disk. Iya, kayak flash disk. Tapi dia ada frasenya Bang. Itu dapetin frasenya dari mana tuh Bang? Dia dalam code-nya itu langsung ada, tapi Abang harus beli perangkatnya, bukan flash disk yang biasa. Jadi perangkat itu sudah dikeluarkan oleh orang-orang dari developer seperti untuk yang membuat dompet lah. Nanti di saat Abang beli dompetnya itu, di saat klik dompet itu punya frase sendiri yang nanti dia siapkan kertas untuk Abang bisa tulis frasenya supaya jangan hilang. Begitu Bang. Ada masa expirednya nggak tuh Bang? Tidak ada expirednya Bang, cuman dia harus dicas sih. Sama satu lagi saya lihat kayak di token putih ini ada apa ya? Dompet keras. Ini apa lagi nih Bang? Dompet apa? Dompet keras, default. Dompet keras. Apa tuh? Nah, kadang-kadang dompet itu terlalu banyak Pak. Itu kan link dari dia kan. Yang penting dulu duit banyak, nanti kita pikirkan dompet yang mana kita harus pakai. Oke, siap-siap. Lebaran Bang Hendrik aja berarti ini. Iya, nanti kalau kita nggak ada duit, kita cerita dompetnya kita yang puyeng nanti Bang. Dompet terlampau banyak, isinya nggak ada. Ya, betul. Iya kan? Betul. Nah, mudah-mudahan lah kita di sini, kita nanti yang sesuai kita tahu. Karena merangkuli kripto itu terlampau besar sekali. Iya. Kadang-kadang ada juga yang kita, wah ini kok teknologi baru ya, ataupun yang baru ya. Kadang-kadang banyak yang baru Bang. Makanya itu kan kayak kita ngerangkul temen-temen juga, mereka bingung ini gini kan. Jadi kita juga bingung juga. Itu gimana, kan udah kita bilangin kamu buka dulu exchange, bikin akun, baru nanti pindah ke sini uang aja.
ribet sendiri, Betul. mereka pusing sendiri. Betul sekali. Makanya supaya jangan bingung, yang sederhana itu adalah apa yang kita harus kerjakan hari ini, sesuai hari ini aja punya pekerjaan kita buat. Nanti kalau kita rangkuli semua, puyeng bang. Iya, betul. Sama persis kayak gini nih, istri kita mau dimandikan, istri tetangga juga ikut mau mandi. Macam mana coba? Itu tetangga dulu bang. Itu yang kadang-kadang puyeng juga tuh, istri ngamuk nanti kan. Oke. Saja bang. Alright. Bang. Atas. Baik. Bang. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Toja. Oke, untuk teman-teman ya, dompet memang banyak sekali jenisnya. Tapi teman-teman bisa milihnya nanti sesuai kebutuhan. Sama persis beli mobil juga lah. Ada mobil listrik, ada mobil bensin, ada mobil solar. Ya kondisinya bagaimana sesuai dengan penggunaan teman-teman, budget dan juga kemampuan teman-teman. Nah begitu juga dengan dompet. Kenapa harus ada dompet cool? Nah itu adalah untuk penyimpanan dana yang bisa dikatakan lebih secure dan lebih aman. Tetapi risikonya besar, hilang masuk air, lupa password, dan rusak. Kita lanjut ke Bang Munawar, silakan Bang Munawar. Assalamualaikum dan selamat malam. Ya, assalamualaikum Pak Hendrik. Ya, silakan Bang. Kalau saya udah nggak bisa bicara lagi deh. Udah banyak pun semua bicara. Ya cuman satu aja sih. Iya, maksudnya yang dibilang staking dan diulang lagi nih soalnya pertanyaan dari anak-anak. Kemungkinan nggak sih di saat staking nanti melalui CTC Plus ada kesamaan nggak sama CTC Exchanger 3 koin? Maksudnya? Iya, biaya gas fee-nya. Oh, biaya gas fee-nya itu yang kita belum tahu tuh Bang. Belum tahu sama Tapi ada sekali. kemiripan nggak, Pak Hendrik? Dari TGI. Enggak, CTC Plus. CTC Exchanger. Oh, CTC Exchanger. CTC Exchanger kan gas fee-nya pakai CTC itu sendiri kan? Iya, sekarang Iya. memang nanti memang pakai CTCP gas fee-nya. Udah mirip, Betul. memang iya. Itu memang trik sih. Cuman kita belum tahu gas fee-nya itu berapa persen. Gitu loh, Pak. Betul. Iya, saya ini bener udah makin banyak ini downline saya. Alhamdulillah. Yang tadinya cuman 5 atau 10 dompet sekarang udah sampai 300 lebih. Gila ya. Luar biasa. Saya gembor-gemborin dibilangin ini bukan proyek tipu-tipu. Nanti kita lihat di akhir leasing, saya bilang gitu kan. Udah siapin semua itu 3 koin CTC Plus buat nanti biaya gas fee, dia bilang gitu. Soalnya estimasi saya sendiri kemungkinan ada kesamaan gitu, jadi kita buat staking aja dulu, nanti di saat leasing nanti tinggal otomatis. Ya, kalau halnya nggak sama lah. Contoh nih, kan di staking kan itu nilai dolar. Tiba-tiba nilai dolar itu membutuhkan 10% lah. Ini kita cerita 10%. Untuk 10%. mengeluarkan $100. Mau nggak Bang? Mau lah. Nah, itulah yang kita sekarang ini belum tahu gas fee-nya berapa. Kalau hal itu terjadi, berarti kita pun sendiri ya kita selamatkan satu-satu. Karena kan juga pakai kuota. Yang intinya sekarang ini sedalam berbisnis itu jarang yang ada masuk kecil keluar besar. Rata-rata di dalam bisnis ini masuk besar keluar kecil kan? Ya, betul. Nah, belum pernah ada yang bergabung di dalam sebuah bisnis. Masuk $1 keluar $100. Nggak ada. Tetapi Betul. masuk $100 keluarnya $1 per hari. Sampai 30 hari, scam dia. $70 buat dia. Kan begitu kan? Betul. Ah, Iya. Jadi saya aja di grup inti aja, saya bilang nggak perlu digembor lagi, biarin. Yang mau sedikit ya bodo amatan, saya bilang gitu. Mau kayak ini nanti begitu di saat leasing bodoh ntar mau klaimin gimana, saya bilang gitu kan. betul. Biarin aja, tiba-tiba pada pihak japri saya semua. Tambah Betul. dompet. Betul. Saya bikin Betul. sunyi itu di grup juga. Wah.
Nah, jadi biar simak Tapi aja. sunyi-sunyi itu mereka nambah terus loh bang. Sampai sekarang sunyi aja. Tapi kok nambah terus gitu. Aduh. Iya, tiba-tiba Pak Munawar nih gimana nih, saya mau beli BMW nih 1 juta atau 500. Udah beli. Saya kasih tahu nih cara-caranya. Buka tuh Reku atau Indodax, saya bilang gitu, atau toko kripto. Tinggal beli aja. Gampang, nggak ada yang susah. Kalau saya ajarin mah, saya kasih tahu trik cara-caranya. Betul. Jadi makin lama makin banyak nih untuk donen-donen kita. Cuma satu sih, mudah-mudahan ya bagi yang orang yang menengah ke bawah itu biar berkah gitu, biar dapat rezeki pada berkah semua. Betul. Karena gerbong yang kita duduk sekarang ini di platform yang CTC Plus ini penuh dengan doa. Kita sudah melihat muka-muka orang-orang yang memang kurang mampu semua, yang memang kita mengharapkan juga mereka dapat duit. Kita walaupun sudah mampu di CTC, kita juga tamak juga, ya kan? Betul, Tetapi betul. kita nggak salah kita tamak. Toh kita juga memberi informasi, dia juga dapat informasi yang kita tamakkan kan bukan dari duit yang memang bagian orang lain. Kan begitu, Bang? Betul. Iya, satu itu kan, dan keduanya itu udah ada di grup induk di tim Garuda City Plus. Masih aja pada Pia Japri, ada bangsa 50 orang lebih. Saya bingung kan. Udah saya kasih arahan di situ, tetap aja pada Pia Japri. Nggak akan saya balas. Suruh simak di grup aja. Iya, saya bilang kan udah saya kasih arahan. Negara sekarang pada Pia Japri. Nggak bakalan saya balas, bukan nggak mau. Banyak masalahnya kita urusan juga. Tapi kalau yang dahi licin gimana, Bang? Itu Bang. Itu beda lagi ya. Beda. Tapi kalau dahinya enggak datar, nah itu kadang-kadang Aduh. lagi-lagi yang berkumis kayak Pak Mardi kan lebih nggak mau lagi dilayan. Ya kan? Iya. Jadi seperti itu. Jadi saya bilang, gimana Pak Munawar? Saya punya modal 2 juta. Buatin akun Tokopedia. Oke, kalau situ percaya sama saya, perasa saya pegang, situ saya pegang. Nanti kalau ada kehilangan, saya jamin nggak akan pernah kehilangan. Dia bilang gitu. Situ kan tahu rumah saya di mana. Mau bikin berapa? Gimana Pak Munawar? Saya mau transfer 2 Tapi juta. kalau jadi duit, memang tahu rumahnya. Tapi dipasang plus satpam satu kan. Ini siapa nih nggak bisa masuk. Sama juga kan? Jadi juga. Kalau jadi duit beneran loh Bang. Ini cerita betul kan? Iya benar. Oke, kita pasang satpam. Orang itu kan bisa masuk. Aduh Mak, Pak Munawar rumahnya punya satpam sekarang. Aduh, coba lah. Begitu saya bikin estimasi hitung-hitungan, kan saya kan hobinya namanya matematika. Saya bikin hitung-hitungan, itu kalau 10 dompet aja, berarti 100.000 CTC plus terbagi jadi 2. Satu CTC Exchanger, satu CTC plus, 50-50. Berarti kan 500 CTC Exchanger, 500 CTC plus, 500 lagi CTC Exchanger. Kalau di nominal ratain semua pukul rata 5.000, berapa duit? Saya bilang gitu. Gak usah ngambil $1, 5.000, saya bilang gitu. Iya, 5 juta Bang. Iya. Itu modal berapa? Modal receh. Betul. Akhirnya dari situ mereka orang dikit-dikit ditambah tuh. Pak Munawar, saya nitip ya, nih duitnya ada yang 10, ada yang 20, ada yang 30, ada yang 50, ada yang 100. Dikumpulin, dijadiin satu, baru beli BMW. Baru saya kirim-kirimin satu-satu, jeder gitu. Betul. Jadi yang bagi yang nggak mampu itu nggak perlu takut, dicicil aja 5.000 atau 10.000. Nanti begitu udah kumpul udah banyak, baru kita beli. Di 10.000 aja bisa masuk 5 dompet. Iya, daripada beli keteng rokok setiap hari 10, kurangi 5, kan gitu kan? Iya betul. Saya aja yang ngerokok aja sehari aja 4 bungkus Pak Hendrik. Iya, sampai istri saya sampai marah-marah. Ya mau gimana, emang kerjaan saya sebegini. Kalau nggak lihat kebun, main HP. Udah, apalagi. Betul. Jadi alhamdulillah ya Pak Hendrik,
sahabat-sahabat saya yang di tim semuanya yang ada di grup induk atau di grup inti, mereka orang dikit-dikit nambah. Oh ya, alhamdulillah semua di atas dari 100 lah. Sampai diri saya sendiri aja nggak dipikirin saya. Di dompet saya tinggal ada berapa lagi nih kan gitu, nggak diisi lagi kan gitu. Iya, saking saya fokusnya anak-anak sholat, anak ini kan sebab gitu. Ada yang telepon, ada yang WA. Kalau kita nggak balas kan nggak enak kan. Soalnya grup inti, kecuali kalau grup induk. Betul. Nah, iya, kalau grup induk tinggal simak aja di grup, dan nanti paling ada yang jawab nanti. Salah satu dari admin atau dari sahabat yang mengetahui itu caranya seperti apa kan gitu. Betul. Jadi itu aja lah, mudah-mudahan ya buat sahabat semua yang ada di Zoom ini, termasuk apalagi tuh blogger saya tuh Sultan Cuan sama Pak Naryadi juga tuh. Saya selalu Pak Naryadi saya selalu WA sama dia. Selalu WA, selalu berbagi, saya mau tahu seperti apa-apanya, info-info apanya dari dia semua saya dapat. Jadi itu aja pendek. Semoga semua sehat selalu, semoga berkah nanti di saat leasing, terutama sehat selalu buat keluarga pendek. Itu aja pendek. Amin. Terima kasih banyak Bang Munawar. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam. Terima kasih juga, dan begitu juga teman-teman semua, sehat-sehat semua. Yang penting hari ini kita cari cuan banyak ramai-ramai. Oke, kita lanjut ke Bang 99 Jaya. Silakan. Halo, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Iya, silakan Bang. Waalaikumsalam Bang. Alhamdulillah, baru kali ini saya bisa bicara dengan Mas Hendrik. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan sudah diwakili sama teman-teman, dan alhamdulillah setiap ada Zoom sebenarnya saya juga menyimak Mas Bang Hendrik. Kemarin saya sempat tanya sama Mas Darso, karena saya timnya Mas Darso. Gimana itu cara chat sama Mas Hendri itu atau Bang Hendri itu gimana Mas Darso? Udah, kalau ada Zoom katanya, ada Zoom coba naik gitu, tanya-tanya apa yang mau ditanyakan kan gitu. Gitu Mas Hendri. Saya tadi dengar Mas Hendri pernah ke Jawa Timur ya, ke Kediri ya. Ini merah ke sana nih. Kapan itu Mas Hendri? Nah, itu schedule-nya kita belum tahu, tapi mudah-mudahan memang ada ke sana, Bang. Sekarang lagi di apa namanya, di Solo malah. Oh, di Solo. Kalau saya di Ponorogo ini, tapi asli Kediri Pak Hendri. Nah, di Ponorogo memang ada membuat acara, Bang. Tapi kita belum tahu acaranya itu di tanggal berapa. Kemungkinan kayaknya acara itu di tanggal 20 atau 22 deh. Alhamdulillah. Ya, nanti dikabarin Pak Hendri ya. Baik. Nanti kita kabarin di grup. Baik, Bang. Cuman grupnya yang grup mana ya? Abang ada di grup mana? Grup itu saya juga ikut grupnya Mas Darso, juga ikut grupnya Mas Hendri juga ikut. Oh, kebun ada? Kebun belum ada Mas Hendri. Oh, kalau kebun soalnya udah penuh soalnya. Belum masuk kalau di kebun. Ya nggak apa-apa, nanti kita kabarkan Bang. Mudah-mudahan kita ketemu. Ya. Siap. Saya pengen ketemu sore. Alhamdulillah tiap hari ada lah di lingkungan sini juga banyak Bang Hendri. Alhamdulillah antusias untuk ikut itu juga pada semangat gitu Bang Hendri. Karena yang CTC kemarin saya alhamdulillah juga dapat lumayan kan gitu. Terus yang teman-teman yang baru-baru ikut ini nggak mau waktu itu, nggak mau nyepelekan gitu loh. Dan kebetulan kalau saya kan ada komunitas P yang kemarin itu kan luar biasa di Ponorogo kan gitu Mas.
Nah ini ya banyak yang ikut sebenarnya, yang tim-tim Reok City itu juga banyak yang ikut di situ. Cuman gitu aja Bang Hendri. Nanti kalau ada acara di Porogo, saya tolong dikabarin. Pasti saya OTW. Baik, siap Bang. Ponorogo ya. Kita kabarin. Porogo di Kediri pun Surabaya pasti OTW. Baik, Madiun? Madiun OTW. Nah, Madiun ada tanggal 24. Pak Santos yang bikin. 24 ya. Agustus, Bang Hendri ya? Betul. Pasti OTW, Mas Hendri. Siap. Baik, Bang. Sudah, terima kasih, Bang Hendri. Sama-sama. Terima kasih, Hendri. Sehat selalu. Sama-sama. Salam sama Sultan Cuan, juga belum kenalan. Oke. Baik, Mas selalu semuanya ya. menyimak di video-videonya, selalu menyimak kan gitu. Memang berguna kok teman-teman yang lain buat video kayak Bang Sultan Cuan berguna. 3.000 OTW ini. Luar biasa. Terima kasih, Bang Andri. Baik, sama-sama, Pak. Ketemu nanti kalau di Madiun atau Ponorogo, yang jelas saya pasti OTW. Baik. Ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut Bang Adis. Silakan Bang Adis. Halo Bang Adis. Iya Bang, Assalamualaikum Bang. Iya silakan Bang. Oh ini Bang, mau tanya perihal ini kan kalau perihal klaim token itu kan klaim staking, remove terus habis itu masuk ke wallet itu ya Bang kan? Betul. Nah ini kan untuk klaim butuh gas fee, staking gas fee ya Bang ya, remove gas fee Bang ya. Terus berarti ini dalam satu akun kita membutuhkan 3 gas fee Bang ya. Bisa sampai 4 gas fee Bang ya. Karena setiap term itu butuh gas fee kayaknya nanti tuh. Setiap touch-nya itu butuh gas fee. Begitu Bang. Makanya kita hitungkan sesuai gas fee-nya itu, contoh kayak claim reward. Kita bilang sama teman-teman gunakan gas fee itu di saat akhir nanti. Di sana sudah terkumpul semua, baru gas fee-nya dipakai sekali aja. Begitu Bang. Oh, berarti di sini tinggal kalikan saja Bang ya. Kalau punya 100 bisa, berarti membutuhkan 400. Nah, iya bisa 400 Bang ya. Nah, jangan dihitung begitu. Nanti kan pola harganya berbeda. Kalau ada 400 akun, jadi gunakan satu dulu akun. Akun yang terbesar. Nah, bila akun terbesar, betul. Jadi setelah akun terbesarnya sudah kita collect nih, keluarkan dananya, baru nanti kita pikirkan akun yang berikutnya. Begitu Bang. Karena di saat kita banyak akun, bukan sekaligus kita bisa mengeluarkan akunnya. Karena di sini dia membuatkan kota supaya impact daripada harganya itu di saat kita mengklaim tidak menjadikan harganya kosong Bang. Begitu. Iya Bang, saya kebetulan dari Madura Bang. Bicara juga tentang CTC kemarin, dan CTC Plus ini juga lumayan banyak gitu jaringan. Ya, Madura besar loh kemarin CTC Bang. Besar bener juga. Rito itu kan banyak juga dan Wafin. Ya kalau memang ada schedule ke Madura, kalau bisa ke Madura Bang. Mudah-mudahan Bang, insya Allah. Kami pengen juga tuh ada teman kita, tim kita di Madura yang dapat banyak. Ya Alhamdulillah, kita mau samperin sebenarnya. Sebenarnya acara kita tidak ada plan dari awal. Bang siapa namanya? Lupa tuh. Namanya tuh, aduh siapa ya? M dari depannya. Ya bukan, ada lagi satu. Alhamdulillah dapat banyak dari tim Bumi kita kan. Cuman ada kendala sedikit dari akunnya. Ya bukan sedikit sih, besar sekali kendalanya. Ya sampai sekarang masih di-freeze-kan malah. Karena masyarakatnya transfer token ke dia kan, jadi dia yang me-withdraw kan. Nah, term itu sudah diperketatkan pula di waktu dia mengumpul dana itu. Begitu Bang. Kita sampai hari ini. Ya kita sampai hari ini mengusahakan, tapi masih belum digubris juga. Begitu Bang. Kurang cantik mainnya Bang ya? Bukan kurang cantik, biasalah. Kita juga belum tahu triknya dari awal bagaimana. Tetapi waktu kita memberi ketahu ke Zoom, kita sudah tahu bilang jangan
kalau bisa hari ini kita withdraw semua. Tapi ada informasi yang sampai, ada yang enggak. Jadi kendalanya di situ, Bang. Jadi kita kasihan juga, ada juga, jangan katakan teman kita yang dari Madura itu kan, Bang Sultan aja istrinya punya akun pun begitu juga. Ada 6 ke hampir 6-7 ribu kayak gitulah, 65-7 ribu kayak gitu token masih ada di dalam wallet itu malah. Jadi tidak, Bang. Susah katakannya. Kita pun mengharapkan ke teman-teman biar dapat kan. Kita sering kontak ke CS-nya, tapi CS-nya masih slow respon lah. Slow respon. Mudah-mudahan nanti depan bisa dibuka. Makanya tanggal 28 kita ada panggilan mau ke Kamboja. Tapi kan kita capek, Bang. Nanti kita harus ke Jakarta dulu. Harus ini karena kita masih berlanjut lagi kan. Kebetulan banyak teman-teman kemarin di CTCP dan juga TGI lagi minta buat presentasi. Jadi kita rasa ya udahlah. Kita nolak jadinya. Mudah-mudahan yang next trip ya kita mau pergi. Kayak gitu aja sih, Bang. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Hanya memperkas ini, Bang, masalah jumlah gas dalam pot-potnya gas pi. Ya, Bang. Terima kasih, Bang. Sama-sama, Bang. Sama-sama. Oke, kita lanjut, Bang Kasmin. Assalamualaikum, selamat malam, Bang Kasmin. Ya, silakan, Bang Kasmin. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang. Gini, Bang. Salam dari Ternate, Maluku Utara ya, Bang. Iya. Pertanyaan cuman simpel aja, Bang. Sekilas dari teman-teman yang udah bertanya mungkin pemahaman. Hanya gini, Bang. Dari tim saya yang di Ternate ini nanya gitu. Bang, kira-kira setelah CTCP ini selesai, ada nggak lagi selain ini gitu? Ada. CTCP itu belum habis, Bang. Nanti ada game di dalamnya. Nah, game itu punya tokennya sendiri di Downplay, ada CTC Plus malah. Nah, itu secara gratis juga cara dapatnya. Nah, kita belum tahu polanya bagaimana. Kita dia ada 9 fase, Bang. Jadi 9 fasenya kita belum tahu. Tapi merangkuli semuanya mendapat keuntungan dan profit juga nanti di dalamnya. Dan kita belum tahu konsepnya bagaimana. Dan kita tunggu sebenarnya, Bang. Yang penting kan kita maunya modalnya ciput ya, tapi untungnya besar. Kan begitu, Bang. Iya, Bang. Itu aja. Baik, Bang. Pertanyaan saya itu aja, Bang. Karena takut gini, Bang. Ketika ini selesai, nantinya udah berakhir gitu kan. Udah ada lagi yang lain yang bisa mau dimainkan. Karena mereka gini, Bang. Mereka udah pernah ngikut yang lain-lain, tapi pada akhirnya jong gitu kan. Scam namanya itu. Betul. Jadi mereka pengen cari yang lebih bertahan gitu. Betul. Sama. Kita memang mengharapkan yang lebih cuan lah, Bang. Betul nggak? Iya. Baik. Mudah-mudahan nanti kita sesuai dengan tarif. Baik. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih banyak. Kita mengharapkan dengan konsep ini berjalan terus, tetapi nanti polanya bagaimana ke depannya, kita tunggu dan lihat aja, karena kita memang mengharapkan kita hari ini butuh kartu berapa banyak, kami itu. Dari kartu yang wallet kita KYC ini, kita mau profit berapa besar. Nah, kartu itulah yang akan menjadi kita punya VVIP karpetnya untuk kita mendapat cuan dari konsep kartu yang kita siapkan sekarang. Ya, kartu tadi adalah address wallet dan akun yang kita buat perbanyakan di dalam sistem CTC Plus. Begitu. Kita lanjut ke Arwani Bandung, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum Bang Hendrik. Waalaikumsalam, Bang. Ini Bang mau nanya yang masalah kontes itu, nggak apa-apa Bang ya? Ya. Itu pertama yang mau saya tanyain, yang kontes 3 juta itu kan dari hitungan wallet Bang ya? Bukan Betul. Wallet ya? Betul. Nah, itu terhitung dari